Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita melanjutkan Gospel Series dan yang kita angkat dari kitab Injil Lukas dengan tema Lukas 5 ayat 12-16, Kuasa Kristus atas Kusta. Penyakit kusta telah lama dikenal di zaman Alkitab sebagai penyakit yang menakutkan dan juga menjadi sebuah simbol kutukan dan hukuman Allah. Tetapi bagaimana Yesus dengan mujizatnya bisa mentahirkan orang yang berpenyakit kusta? Lalu kemudian pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kuasa Yesus atas penyakit kusta ini? Bisakah saudara dan saya sembuh dari penyakit kusta, teristimewa kusta rohani kita? Kita akan mencoba melihat bukti-bukti Alkitab yang akan menolong kita untuk memahami topik yang sangat menarik ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung bersama dengan kami. Baik saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan Pendeta Samuel Harrison Toda, Magister Filsafat. Beliau telah menikah dengan Ibu Sri Raharti dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 2 orang anak, Adelva dan Andro. Dan hamba Tuhan ditamatkan pada tahun 2004 di Universitas Kelabat untuk gelar S1-nya, lalu kemudian S2 dari Universitas Advent Indonesia pada tahun 2018. Beliau telah melayani tahun 2005 sebagai misionaris di Timor Leste, lalu kemudian sejak tahun 2006 sampai sekarang ini melayani sebagai gembala jemaat di Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dan saat ini hamba Tuhan dipercayakan sebagai gembala jemaat Hertasning dan Sunggu Minasa. Dengan pengalaman dan latar belakang pendidikan dari hamba Tuhan, kita percaya kita akan semakin diperkaya di dalam diskusi kita pada kesempatan ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Samuel Toda? Baik, shalom. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta. Oleh pertolongan Tuhan, akhirnya kita boleh berjumpa kembali dalam diskusi ini. Kita sudah tidak sabar untuk masuk lebih dalam dan berdiskusi topik yang sangat menarik ini. Terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini, kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Samuel Toda, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Sahabat-sahabat di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa Tuhan kami membutuhkan pertolongan-Mu seperti waktu-waktu terdahulu. Saat ini pun kami membutuhkan tuntunan-Mu ketika kami akan membaca, mendalami, mendiskusikan dan merefleksikan firman Tuhan. Urapan Tuhan kiranya boleh menjadi bagian hamba Tuhan Pendeta Samuel Toda. Ia akan menolong dalam diskusi pada kesempatan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat di rumah, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman. Dan pembacaan firman yang akan menjadi landasan kita dalam berdiskusi diambil dari Lukas pasal 15, ayatnya yang ke-12 dan 13. Lukas pasal 5, ayat 12 dan 13. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus,
tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Demikianlah saudara-saudaraku, kita sudah membacakan ayat kitab suci akan menjadi landasan diskusi kita pada kesempatan ini. Mari kita langsung kepada narasumber kita. Pendeta Samuel Toda, kira-kira apa latar belakang dari cerita ini yang perlu kita ketahui sebelum kita akan masuk bertanya tentang hal-hal yang lain? Bolehkah pendeta jelaskan latar belakang dari cerita ini? Disilakan. Baik, terima kasih pendeta. Saudara-saudara yang bergabung dengan acara atau program ini, senang sekali boleh punya kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Khususnya Lukas pasal 5 ini tentang kuasa Kristus atas kusta. Nah, sebagai latar belakang peristiwa ini adalah penyembuhan orang yang menderita kusta oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 5. Ini terjadi pada awal pelayanan Yesus di Galilea. Ini kemungkinan sekitar 1 tahun setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sebelum peristiwa ini, Yesus telah melakukan beberapa mujizat, mengajar di kota-kota di Galilea. Di dalam Lukas pasal 4 dan seterusnya dikatakan bahwa Yesus kembali ke Galilea dalam kuasa Roh Kudus, dan bahwa berita tentang Tuhan Yesus menyebar ke seluruh daerah sekitar Galilea. Dan Yesus kemudian mengajar di sinagog-sinagog di seluruh Galilea dan melakukan banyak mujizat, termasuk mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan lain-lain. Peristiwa penyembuhan orang yang menderita kusta oleh Tuhan Yesus ini, kemudian ini terjadi ketika Yesus sedang berada di satu kota di Galilea. Peristiwa itu Yesus melakukan mujizat yang lain dan mengajar di seluruh Galilea, wilayah sekitarnya. Dan peristiwa-peristiwa lain ini semakin banyak orang yang datang untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus, mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Dalam konteks yang lebih luas, peristiwa itu terjadi awal pelayanan Yesus dan menjadi salah satu dari banyak mujizat atau pengajaran yang memberikan pemahaman kepada pembaca Injil Lukas bahwa panggilan Yesus sebagai Mesias Juru Selamat yang dijanjikan itu dinyatakan, dikabarkan dengan sangat luas. Kemungkinan inilah yang menjadi latar belakang penulis Lukas ini menuliskan peristiwa tentang penyakit kusta ini. Demikian, pendeta. Ya, terima kasih pendeta sudah memberikan kepada kita latar belakang. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, sebenarnya penyakit kusta ini seperti apa? Lalu bagaimana orang-orang di zaman Alkitab memandang penyakit kusta ini di zaman mereka? Apakah sama dengan kita sekarang? Ataukah mereka melihat penyakit kusta ini di zaman itu berbeda dengan cara kita melihatnya? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik, terima kasih Pak Pendeta. Penyakit kusta ini sangat mengerikan di zaman Alkitab. Mungkin istilah penyakit kusta sekarang ini di dalam dunia kedokteran mungkin sudah banyak obat atau sudah gampang disembuhkan. Tetapi penyakit kusta ini merupakan penyakit yang sangat mengerikan zaman itu. Nah, untuk memahami latar belakang cerita penyembuhan orang yang menderita kusta oleh Yesus dalam Lukas 5 ini, kita perlu memahami konteks sejarah sosial pada waktu itu. Pada zaman Yesus, masyarakat Yahudi memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap orang yang menderita kusta. Orang yang menderita kusta itu dianggap sebagai orang yang najis, terkutuk, dan dijauhi, diabaikan oleh masyarakat waktu itu. Mereka juga dilarang memasuki kota dan diharuskan hidup di luar kota, di luar perkemahan, tempat-tempat yang terpencil, tidak boleh memasuki kota. Mereka sangat diabaikan oleh masyarakat waktu itu. Orang yang menderita kusta itu juga harus berteriak, najis, najis. Ketika mereka berteriak najis, najis,
pada saat yang sama orang lain harus menghindarkan diri dari mereka. Mengingat penyakit kusta sangat mudah terjangkit. Nah, ketika orang yang menderita kusta dalam perikop ini mendekati Yesus dan memohon penyembuhan, tindakannya dianggap sangat berani, nekat, dan itu tidak lazim waktu itu. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kepercayaan, memiliki iman kepada Yesus. Dan ini sangat kuat kepercayaannya kepada Yesus. Karena dia mampu melebihi stigma sosial yang melekat padanya. Dan ketika dia diabaikan oleh masyarakat, itu sudah sangat membebani secara psikologis. Di sisi lain, penyembuhan orang yang menderita kusta oleh Yesus juga menunjukkan kuasa dan kasih sayang Tuhan, belas kasihan Tuhan, melampaui semua batasan sosial dan agama. Yesus menunjukkan bahwa dia, Yesus itu, tidak hanya datang untuk menyembuhkan penyakit fisik, tetapi juga untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah dan sesama melalui peristiwa penyembuhan penyakit kusta ini. Nah, dalam konteks sejarah sosial saat itu, kisah penyembuhan orang yang menderita kusta ini menjadi sangat signifikan karena menunjukkan bahwa Yesus mengabaikan stigma sosial dan agama dan datang untuk menyembuhkan dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Inilah yang terjadi. Bagaimana orang zaman Alkitab waktu itu memandang penyakit ini. Ya. Demikian Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta, luar biasa. Jadi sangat berbeda dengan cara kita memandang penyakit ini. Ini merupakan stigma rohani dan juga stigma sosial. Nah, apakah di zaman itu mereka memiliki semacam protokol kesehatan jika orang telah kena penyakit kusta di zaman Alkitab? Apa yang harus mereka lakukan di zaman itu? Baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Apa yang mereka lakukan ketika mereka kena penyakit kusta zaman itu? Ingat bahwa sesungguhnya penyakit kusta sangat mengerikan. Dan menurut hukum Taurat pada zaman Alkitab, jika seseorang didiagnosis menderita kusta, dia harus diasingkan dari masyarakat dan hidup terpisah dari orang lain. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut dan melindungi masyarakat dari infeksi. Di dalam kitab Imamat dijelaskan bahwa orang yang menderita kusta harus diasingkan dari perkemahan atau kota dan harus tinggal di luar kota sampai ia dinyatakan sembuh oleh imam. Ini sepertinya peristiwa-peristiwa di coronavirus ini juga bisa kita lihat. Tetapi di zaman itu, ketika seseorang kena penyakit kusta, dia harus dipastikan sembuh dari kusta hanya oleh imam. Dia harus menjalani upacara khusus untuk memurnikan dirinya dan menyatakan kesehatannya. Salah satu upacara yang dilakukan adalah mandi dalam air yang mengalir dan menyajikan persembahan korban kepada Allah. Namun, jika penyakit kusta menyerang seseorang dalam bentuk yang lebih parah, maka hal tersebut dianggap sebagai tanda kutukan dari Allah. Dan orang tersebut dianggap telah berdosa. Hal ini menyebabkan stigma atau beban psikologis dan diskriminasi yang sangat kuat terhadap orang yang kena penyakit kusta. Orang yang menderita kusta itu dianggap najis, dijauhi oleh masyarakat. Bahkan harus berteriak, najis, najis, jika ada orang yang mendekatinya. Karena hal tersebut, orang yang menderita kusta itu tidak hanya diasingkan secara fisik, tetapi juga diperlakukan dengan sangat buruk secara sosial dan emosional. Bayangkan, bila mana kita melihat peristiwa ini, sangat membebani secara psikologi kepada mereka yang kena penyakit kusta ini. Ketika itu seorang kena penyakit kusta ini, maka dia harus berteriak, najis, najis, najis. Dan orang-orang yang bertemu dengan dia harus menjauhi mereka. Mereka harus lari, tidak boleh dekat, tidak boleh menjamah. Berikut ada beberapa ayat dalam Alkitab yang menjelaskan mengenai hukum dan aturan bagi orang-orang yang menderita kusta di zaman Alkitab. Imamat 13 misalnya.
Imamat pasal 13 ayat 45 dan 46. Orang yang menderita kusta, pakaiannya harus robek, rambutnya harus terkacau. Ia harus menutupi celah hidungnya dan berteriak, najis, najis, najis. Selama orang itu najis, maka najislah ia harus diam di luar perkemahan. Dan juga ayat pasal 14, Imamat pasal 14 ayat 1-3. Lalu berbicaralah Tuhan kepada Musa, katanya, inilah hukum orang yang menderita kusta pada hari kemurnian yang harus dijalani olehnya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus keluar dari perkemahan untuk memeriksa orang itu. Lalu kalau ia sudah sembuh dari kusta, maka imam harus memerintahkan hendaklah diambil baginya 2 ekor burung merpati dan kayu aras yang segar, kain krimisi dan hisop. Luar biasa penjelasan mengenai kusta ini. Dan pada ayat yang ke-8 dan 9, setelah orang itu membasuh pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan mandi, maka ia menjadi bersih. Setelah itu, orang itu boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi ia harus tinggal di luar kemahnya selama 7 hari lamanya. 7 hari tidak boleh masuk, walaupun sudah dinyatakan sembuh oleh imam, tapi selama 7 hari dia tinggal di luar tentanya. Nah, dalam Imamat pasal 14 ayat 10 dan 11, pada hari yang ke-8, orang itu harus mengambil 2 ekor anak domba jantan yang belum berumur 1 tahun. 1 ekor anak domba betina yang belum berumur 1 tahun. 3/10 eva tepung yang diaduk dengan minyak menjadi korban sajian. Dan 1/4 hin anggur menjadi korban curahan. Demikianlah beberapa ayat dalam Alkitab yang menjelaskan mengenai hukum dan aturan bagi orang yang menderita kusta di zaman Alkitab. Ya. Demikian Pak Pendeta, inilah informasi apa yang harus dilakukan oleh orang yang kena kusta pada zaman ini. Baik, baik. Terima kasih Pendeta, puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar, yang boleh menolong kita untuk lebih memahami penyakit kusta di dalam konteksnya di zaman Alkitab. Dan kita masih terus bersemangat untuk masuk lebih dalam, namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan tentang apa itu penyakit kusta dan bagaimana orang-orang di zaman Alkitab memahami penyakit kusta di dalam konteks mereka. Dan sekarang kita kembali kepada cerita yang mana ini menjadi landasan diskusi kita, yaitu kuasa Kristus atas kusta. Pendeta, kita ke cerita yang kita angkat awalnya tadi, yaitu ketika Yesus menyembuhkan orang penyakit kusta, di ayatnya yang ke-12, dia katakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, apa yang tersirat sebenarnya di balik ucapan dari orang yang penyakit kusta ini? Apa makna dari ucapannya ini? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Terima kasih Pendeta, luar biasa, ini pertanyaan ini bagus sekali. Apa yang tersirat dari perkataan orang kusta itu pada ayat yang ke-12. Ketika orang kusta itu, orang yang menderita kusta itu memohon kepada Yesus dengan mengatakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Mungkin kita kalau bisa hafal kata-kata orang kusta ini kepada Yesus. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini juga yang harus kata-kata kita kepada Tuhan kalau kita mau sembuh dari penyakit kusta dosa. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini sebenarnya mengakui kekuasaan dan kemampuan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dia, menyembuhkan orang kusta ini.
Orang tersebut tidak meragukan kemampuan Yesus untuk menyembuhkan, tetapi ia merendahkan diri dan memohon mendapatkan penyembuhan yang hanya dapat diberikan oleh tabib agung, yaitu Yesus Kristus. Permohonan ini juga menunjukkan kepercayaan, menunjukkan iman orang tersebut kepada Yesus sebagai seorang yang memiliki kuasa ilahi. Karena pada waktu itu kusta dianggap sebagai kutukan dari Allah, dianggap mendapatkan kutukan dari Allah. Nah, dalam kitab Imamat, kusta itu dianggap sebagai satu penyakit yang menunjukkan bahwa seorang telah berdosa dan dijauhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, orang yang menderita kusta dianggap najis dan diasingkan dari masyarakat. Namun ketika orang tersebut memohon kepada Yesus, ia tidak merasa dijauhi oleh Yesus, melainkan mempercayai bahwa Yesus memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dia dari penyakit. Dan bukan cuma mendapat penyembuhan secara fisik, dia percaya bahwa dosanya juga diampuni. Dalam hal ini, permohonan orang yang menderita kusta itu dapat dianggap sebagai satu bentuk kepercayaan yang sangat tulus kepada Yesus, dan juga sebagai contoh sebagaimana seorang harus merendahkan diri dan memohon pertolongan kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya memiliki kuasa untuk menyembuhkan penyakit fisik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dosa dan memberikan keselamatan bagi jiwa manusia. Ini adalah hal yang tersirat di dalam ayat yang ke-12 Lukas pasal 5 ini. Sesungguhnya ini merupakan perkataan iman dan merendahkan hati di hadapan Yesus. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Baik, terima kasih pendeta. Demikian, Pak Pendeta. Jadi itu adalah pernyataan iman dan juga merendahkan hati di hadapan Yesus. Luar biasa. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, bukankah orang yang menyentuh orang kusta dia menjadi najis? Nah, pertanyaan, apakah Yesus telah dinajiskan di dalam peristiwa ini? Bagaimana pendeta menjawab pertanyaan ini? Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, Pak Pendeta. Menurut kitab Imamat dalam Alkitab, orang yang menyentuh orang yang menderita kusta itu akan menjadi najis. Imamat 5 ayat 3. Namun, dalam kisah Lukas 5 ayat 12 sampai 16 ini, Yesus tidak terpengaruh oleh penyakit kusta yang dialami oleh orang yang disembuhkan. Yesus tidak terpengaruh, tidak terjangkit, tidak dinajiskan oleh orang yang kena penyakit kusta ini. Secara ajaib, Yesus menyembuhkan orang yang menderita penyakit kusta tanpa menjadi najis, tidak bisa terjangkit. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas Yesus yang luar biasa. Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Ia memiliki kuasa untuk mengatasi segala sesuatu, termasuk penyakit fisik dan rohani. Oleh karena itu, ketika Yesus menyembuhkan orang yang menderita kusta itu, ia tidak terpengaruh oleh penyakit tersebut dan tidak dapat dinajiskan. Dan selain itu, dalam kitab-kitab Injil, terdapat beberapa kisah di mana Yesus menyentuh orang yang menderita penyakit kusta, lumpuh, yang dianggap najis waktu itu, seperti orang buta, orang bisu, orang yang sakit pendarahan, orang yang sudah meninggal dunia. Namun, dalam semua peristiwa itu, Yesus tidak menjadi najis. Dan penyakit atau kondisi tersebut tidak didapat oleh Yesus. Karena Yesus punya kuasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekuasaan otoritas Yesus melebihi hukum dan aturan manusia. Yesus adalah anak Allah yang suci, yang kuasanya tidak terpengaruh oleh keadaan atau kondisi apapun, termasuk penyakit kusta. Itulah sebabnya ini menjadi pelajaran kepada kita. Siapa saja kita bisa datang kepada Yesus apapun keadaan kita. Karena Yesus tidak bisa dinajiskan oleh keadaan kita yang berdosa sekalipun. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Luar biasa untuk penjelasannya. Kita kembali ke cerita ini. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang
14 dikatakan, Yesus memerintahkan dia, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk upacara pentahiran. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus memerintahkan orang ini untuk memperlihatkan kepada imam lalu membuat persembahan pentahiran? Apa pesan yang kita lihat dari perintah Yesus ini? Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang menderita kusta itu, ia memerintahkan orang tersebut untuk pergi dan menunjukkan dirinya kepada imam, serta membuat persembahan sesuai dengan hukum Taurat. Lukas 5 ayat 14. Hal ini terkait dengan peraturan yang diberikan oleh Allah dalam Alkitab. Dalam kitab Imamat 14, mengenai penyembuhan orang yang menderita penyakit kusta. Nah, menurut hukum Taurat, ketika seorang sembuh dari kusta, orang tersebut harus memperlihatkan diri kepada imam untuk diperiksa dan dinyatakan suci. Kemudian orang tersebut harus membuat persembahan pentahiran, yaitu membawa beberapa barang tertentu dan memberikan persembahan kepada imam sebagai tanda syukur atas penyembuhan yang diterimanya. Nah, dengan memerintahkan orang yang disembuhkan oleh Yesus dari penyakit kusta, ini memperlihatkan kepada pada imam dan membuat persembahan pentahiran. Ini Yesus menunjukkan bahwa ia menghormati. Kembali lagi peristiwa ini kenapa Yesus suruh untuk pergi kepada imam. Kembali lagi kita katakan Yesus menunjukkan bahwa ia menghormati hukum Taurat dan menegaskan pentingnya taat kepada hukum Allah. Selain itu, dengan tindakan ini Yesus juga menunjukkan bahwa ia datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, melainkan untuk memenuhi hukum tersebut. Matius 5 ayat 17. Dengan kata lain, Yesus mengajarkan bahwa ketaatan kepada hukum Allah itu adalah sangat penting. Namun, ketaatan tersebut harus dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan memegang teguh kasih karunia, kasih dan belas kasihan. Yesus menunjukkan bahwa kasih dan belas kasihan itu adalah prinsip yang lebih penting daripada hukum itu sendiri. Dan bahwa hukum Taurat harus dipenuhi dengan bimbingan kuasa Roh Kudus dan kasih yang tulus seperti yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Demikian Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi memang Yesus memerintahkan dia untuk memperlihatkan diri kepada imam dan juga melakukan upacara pentahiran karena Yesus menghormati perintah ya. Hukum Taurat. Ya. Yesus sendiri taat kepada hukum Taurat. Baik, ada hal yang menarik dari jawaban pendeta tadi yaitu tentang upacara pentahiran. Nah, apa langkah-langkah di dalam upacara pentahiran ini sehingga orang itu yang telah diduga sembuh pada akhirnya dia boleh dinyatakan sembuh dengan sempurna. Apa saja langkah-langkahnya kira-kira? Baik, terima kasih Pak Pendeta. Langkah-langkah yang dicatat di dalam firman Tuhan menurut kitab Imamat pasal 14 ayat 1 sampai 32. Langkah-langkah upacara pentahiran orang yang sembuh dari kusta itu, imam memerintahkan orang yang sembuh dari sakit kusta untuk membawa 2 ekor burung merpati yang hidup, kayu aras, benang wol merah dan hisop keluar perkemahan. Nah, imam memerintahkan orang yang sembuh dari penyakit kusta itu untuk memotong rambutnya, mencuci pakaiannya. Imam juga menyuruh orang yang sembuh dari penyakit kusta itu untuk merapatkan 1 ekor burung merpati dan kayu aras dan membawa semuanya itu ke dalam air yang mengalir. Langkah berikutnya, imam menyuruh orang yang sembuh dari sakit kusta itu untuk menyembelih burung merpati yang satunya dan memeras darahnya di atas air yang mengalir. Kemudian membasuh orang yang sembuh dari penyakit kusta itu dengan air. Burung merpati yang satunya lagi itu digunakan untuk menyembuhkan atau membasuh orang yang sembuh dari sakit kusta, juga menggunakan kayu aras, wol merah dan hisop. Langkah yang berikut, imam memerintahkan orang yang sembuh dari penyakit kusta untuk menunggu selama 7 hari sebelum kembali ke tempat perkemahan atau ke tendanya dan menginap di luar tempat tinggalnya. Nah, pada hari yang ke-7, orang sembuh dari penyakit kusta harus memotong rambutnya, kumisnya, janggutnya, kemudian mencuci pakaiannya dan mandi,
Setelah itu, orang yang sembuh dari penyakit kusta harus membawa seekor anak domba. Lihat, anak domba jantan lagi. Dan mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban sajian minyak. Nah, setelah korban-korban tersebut dipersembahkan, maka imam harus membasuh orang yang sembuh dari kusta dengan darah korban penghapus dosa dan meletakkan minyak pengurapan pada dahinya. Nah, dalam hukum Taurat, upacara pentahiran bagi orang yang sembuh dari penyakit kusta ini memiliki makna yang mendalam. Kusta dianggap sebagai satu penyakit yang mengucilkan seseorang dari masyarakat karena dianggap sebagai tanda kutukan dari Allah. Karena itu, ketika seseorang sembuh dari kusta, upacara pentahiran menjadi tanda pengakuan, pemulihan kembali, dan dalam masyarakat dan kepada Allah diterima kembali. Nah, upacara pentahiran ini juga merupakan tanda syukur kepada Tuhan atas penyembuhan yang diterima dan merupakan pengakuan bahwa sembuh dari kusta itu tidak hanya secara fisik, tetapi juga bersifat rohani. Nah, dalam upacara ini, korban penghapus dosa, korban bakaran melambangkan pengakuan dan pengampunan dosa serta persembahan yang tulus kepada Allah. Sementara itu, minyak pengurapan melambangkan pemberian kuasa, pengurapan Roh Kudus untuk hidup yang baru setelah sembuh dari kusta. Ini juga yang terjadi dalam peristiwa rohani seperti kita. Ketika kita mendapat kusta dosa, maka prosesnya datang kepada Yesus mendapatkan pengurapan Roh Kudus juga. Demikian langkah-langkahnya Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta menguraikan kepada kita tadi langkah-langkah upacara pentahiran dan apa maknanya. Luar biasa, punya makna yang sangat dalam bisa kita ambil aplikasinya untuk kehidupan kita sekarang. Terima kasih Pendeta sejauh ini telah membantu kami untuk lebih memahami bagaimana melihat kusta di zaman Yesus, lalu kemudian bagaimana cara-cara yang diajarkan oleh Alkitab untuk pentahirannya. Baik, sahabat-sahabat yang ada di rumah, kita masih akan kembali bersama dengan narasumber kita setelah pesan-pesan rohani berikut ini. Tetap bersama dengan kami. Kembali lagi di dalam program DIK, Depth Insight Growth, dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah kuasa Kristus atas kusta. Dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita Pendeta Samuel Toda tentang kusta di zaman Alkitab. Nah, Pendeta, apakah ada komentar khusus dari tulisan yang diinspirasikan tentang peristiwa ini yang mungkin Pendeta bisa bagikan bagi kita, menjadi inspirasi bagi kita? Disilakan. Terima kasih Pak Pendeta. Seorang penulis Kristen memberikan penjelasan di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, pasal yang ke-27. Memberikan komentar yang sangat menarik. Tulisan yang diinspirasikan ini memberitahukan kepada kita, imam yang telah memutuskan orang kusta ini supaya disingkirkan, imam itu pula lah yang memberikan keterangan tentang kesembuhannya. Keputusan ini diumumkan secara terbuka dan didaftarkan menjadi satu kesaksian yang besar bagi Kristus. Dan sementara orang yang telah sembuh ini dihadapkan kepada orang-orang Israel, serta menurut penjelasan imam sendiri, bahwa tidak lagi terdapat satu tanda penyakit padanya, imam itu sendiri telah menjadi satu saksi yang hidup bagi Tuhan. Dan ini sebenarnya menjelaskan tentang Yesus Kristus sendiri sebagai imam yang dapat mengampuni dan menyatakan penghapusan dosa atau menyembuhkan orang dari kusta. Demikian juga Yesus sendiri, imam besar kita. Dialah yang menentukan seseorang kena penyakit kusta dosa dan disembuhkan dari kusta dosa itu sendiri. Demikianlah komentar dari
tulisan yang diinspirasikan tentang peristiwa ini. Terima kasih pendeta, luar biasa, sangat menarik ya. Jadi ini sebenarnya tugas atau peran dari imam ini melambangkan tugas atau peran pelayanan dari Yesus. Dia yang menyatakan bahwa orang ini penyakit kusta, artinya menyatakan berdosa, lalu kemudian lewat dia juga dinyatakan orang ini telah bersih dari kusta atau dosanya. Terima kasih pendeta. Ya. Nah, mungkin pertanyaan aplikasi dari diskusi yang kita pelajari pada saat ini, berdasarkan cerita ini, bagaimana seandainya ada orang yang mengambil kesimpulan bahwa apakah sekarang ini kalau saya sakit, ini juga adalah bukti bahwa saya sementara kena kutuk oleh Allah. Mungkin sama seperti pandangan orang-orang di zaman Alkitab terhadap penyakit kusta. Bagaimana pendeta menanggapi pertanyaan seperti ini? Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ini pertanyaan refleksi bagi kita, bahwa ketika kita sakit di zaman sekarang ini, siapa saja saudara, ini bukan berarti bahwa saudara kena kutuk dari Allah. Ketika kita sakit, bukan saja sakit kusta atau sakit apa saja, itu sebenarnya memberikan alarm kepada kita atau kesempatan kepada kita untuk mencari penyembuh, dokter. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk mencari orang yang sakit. Orang sehat tidak memerlukan tabib, tapi orang sakit memerlukan tabib. Jadi ketika kita sakit saat ini, kita harus mencari Tuhan. Bukan Tuhan yang mengutuk kita. Memang di dalam Alkitab, seperti Miriam, seperti Gehasi, mereka karena dosa mereka mendapat kusta. Tetapi di zaman kita sekarang ini, mari kita melihat dari hal yang positif. Bila mana kita sakit akibat dosa, bukan upah dosa. Di dunia ini ketika kita sakit, itu karena akibat dosa, bukan upah dosa. Tetapi ketika kita sakit saat sekarang ini, dalam dunia yang penuh dengan sakit penyakit ini, ingatlah, saat itulah kita datang kepada dokter agung, tabib agung, yaitu Yesus Kristus. Demikian juga dengan masalah dosa. Dosa yang paling mengerikan adalah sekarang ini, saya bisa katakan itu dosa kesombongan. Kusta kesombongan. Agak sulit untuk disembuhkan. Tetapi kalau kita datang kepada tabib, kusta iri hati, kusta sombong, semua dapat disembuhkan oleh Yesus. Untuk itulah Yesus datang ke dunia ini dan memberikan kepada kita jalan keluar dari penyakit rohani, penyakit kusta kesombongan, kusta iri hati, dendam, dan lain sebagainya. Amen. Dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih pendeta. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada kesempatan ini. Dan saya percaya kita semua sangat terberkati lewat program ini. Namun karena waktu kita yang terbatas, kita akan mendengarkan closing statement atau kesimpulan manfaat-manfaat rohani yang bisa kita bawa pulang dari diskusi ini. Disilakan pendeta Samuel Toda. Terima kasih sebagai closing statement. Pertama, keberanian dan keyakinan orang yang menderita kusta mendekati Yesus. Orang yang menderita kusta itu dalam masyarakat Yahudi waktu itu dianggap sebagai orang yang najis dan dijauhi. Namun orang ini memiliki keyakinan iman yang kuat bahwa Yesus mampu menyembuhkan dia dari penyakitnya. Hal ini menggambarkan pentingnya keyakinan, kepercayaan penuh dalam kehidupan ini kepada Yesus. Yang kedua, kasih sayang dan kuasa Yesus Kristus. Yesus tidak hanya mampu menyembuhkan orang yang menderita kusta, tetapi juga berani untuk menyentuhnya. Tindakan ini sangat dihormati. Karena orang yang menderita kusta dianggap sebagai orang yang sangat terbuang dari masyarakat. Tindakan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa dia datang bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit fisik, tetapi juga memulihkan hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Dan yang ketiga, pentingnya menjalankan hukum dan peraturan agama. Setelah Yesus sembuhkan orang yang sakit kusta ini, Yesus menyarankan agar orang tersebut menunjukkan dirinya kepada imam, memenuhi syarat-syarat hukum agama Yahudi. Hal ini berarti menjalankan hukum Taurat, syariat agama, tetap merupakan hal yang harus. Menunjukkan bahwa kuasa dan kasih sayang Allah melampaui semua batasan dan peraturan manusia. Dan Yesus memberikan teladan ini. Dan yang terakhir, keempat,
Pentingnya memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Orang yang disembuhkan tidak dapat menahan diri untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Keajaiban yang terjadi padanya, kesembuhan dari penyakit kusta. Hal ini menunjukkan pentingnya misi untuk memberitakan Injil dan mengajak orang-orang di sekitar kita untuk mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat yang penuh dengan belas kasihan. Kita perlu memberitakan ada tabib agung Yesus Kristus, penyembuh dari penyakit kusta dosa. Ini yang perlu kita kabarkan. Dan banyak orang akan melihat Yesus sebagai seorang yang penuh belas kasihan dan teristimewa, banyak yang akan diselamatkan oleh Yesus. Terima kasih, Pendeta. Amin. Terima kasih, Pendeta. Luar biasa. Dan bolehkah Pendeta Samuel Toda mendoakan diskusi kita dan juga doakan sahabat-sahabat di rumah yang menyaksikan tayangan ini? Disilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah. Saat ini kami belajar firman. Sesungguhnya Tuhan kami Yesus Kristus, penuh dengan belas kasihan, menyembuhkan penyakit kusta, bahkan penyakit rohani kami. Tuhan, Engkaulah penyembuh agung dari penyakit dosa. Tolonglah kami untuk datang kepadamu. Tolonglah kami menyadari akan keadaan kami yang penuh dengan sakit penyakit dosa, penyakit rohani. Ketika kami datang kepadamu ya Tuhan, Engkau tidak bisa terjangkit dengan dosa-dosa kami. Kami mau Engkau menjamah kami, menyembuhkan kami dari berbagai penyakit kami. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa khusus untuk semua saudara-saudara yang tergabung dalam program ini. Tuhan, jamah hati dan pikiran mereka. Tuhan, mampukan mereka untuk datang kepadamu ya Tuhan, dan Engkau pulihkan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dan teristimewa Tuhan, ketika Tuhan telah mengubah hidup kami, menjamah kami, menyembuhkan kami, kami juga akan memberitakan kabar baik dari Yesus. Amin. Kepada orang-orang yang di sekitar kami. Misi penyelamatan jiwa akan kami sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Amin. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah menyempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik, Pak, yang sudah kita nikmati sampai saat ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, hamba Tuhan Pendeta Samuel Toda, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati pendeta dan keluarga dalam pelayanan yang telah ditentukan sebagai gembala jemaat. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Bahkan juga kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus menyaksikan siaran atau program ini. Kiranya kita semua semakin diberkati ketika kita mendalami firman Tuhan. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk follow, like, atau subscribe akun media sosial kami, dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Dan sahabat-sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada episode ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.